Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami cintai bersama Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Dr. Haji Suharso Monoarfa, yang kami cintai Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, Gus Haji Arwani Tomafi, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PPGMPI, Dr. Haji Ahmad Baidowi, sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI. Her Excellency, Yang Mulia, insya Allah dilantik sebagai Duta Besar Kuwait, Mpok Hajah Lena Mariana Mukti, sekaligus sebagai Notulensi Deklarator PPGMPI 18 Oktober 1993. Senior-senior GMPI yang saya cintai di seluruh Indonesia, dan tak lupa anggota DPR RI Ibu Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal yang saya hormati. Kepada sahabat-sahabat PPGMPI yang baru saja dilantik, selamat. Semoga sukses kepada sahabat-sahabat seluruh pengurus pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan yang mitra dan di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. GMPI senantiasa aktif dan senantiasa memberikan narasi-narasi positif kepada bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum PPGMPI yang saya banggakan, saya ingin mengajak flashback sesaat bahwa profil organisasi Generasi Muda Pembangunan Indonesia sedianya GMPI yang dilahirkan di Kota Bogor adalah pada saat 18 Oktober 1993 yang dihadiri oleh 18 provinsi, utusan-utusan dari daerah dan berbagai elemen pemuda. Kemudian deklarator-deklarator yang sudah meninggalkan kita, saya mengajak kepada teman-teman dan sahabat untuk sejenak mengheningkan cipta dan mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau-beliau yang telah mendahului dan sekaligus telah berjuang, berjibaku terhadap kegiatan GMPI. Saya berharap semoga amal baktinya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal-amal solehnya. Kepada senior Bang Mansur Kardi almarhum, Saudara Mukhjair Yusuf, Bang Arya Indra, Ketua Umum Demisioner Bang Saleh Khalid, dan Ali Tahir Parasong, dan seluruh almarhumah yang tak dapat kita sebutkan satu persatu, saya mengajak untuk membacakan Al-Fatihah sejenak.
ala hadirin niyah bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatku yang saya hormati. Proses kelahiran GMPI tidak terlepas dari hasil keputusan pemrakarsa pertemuan tokoh-tokoh pemuda Indonesia pada saat itu. Dan kemudian sejarahnya pendirian GMPI, yakni deklarator Zulkifli Amin, Tahir Saimina, Rabbani Toha, Firmansyah, Khalil Subari, Jafar Bajiber, dan Husni Malik. Kemudian visi GMPI yaitu bertujuan untuk membina dan mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki semangat persatuan dan kesatuan, memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, serta memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini saya ingin mengambil kesempatan bahwa kita harus bersemangat mengajak kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman GMPI yang sudah bertungkus lumus, berjibaku, seperti firman Allah pada surat At-Taubah ayat 41. Infiru kifafu wasikalau wajihadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah alikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Dalam hal ini kita sebagai pemuda, sedaya upaya kita teruskan, semangatkan, kobarkan sebagai anak muda untuk memberikan yang terbaik bagi Partai Persatuan Pembangunan dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sahabat-sahabat sekalian, pemuda adalah keniscayaan bagi sebuah partai politik. Maka sebagai pemuda, partai GMPI mempunyai 3 hubungan, yaitu yang pertama hubungan historis, hubungan politik, dan yang ketiga adalah hubungan program kerja. Hubungan historis karena GMPI dilahirkan oleh P3. Hubungan kedua, hubungan politik. Setiap kader GMPI otomatis menjadi kader P3. Yang ketiga adalah hubungan program kerja. GMPI harus memerankan program kerjanya yang sejalan dan relevan dengan program kerja P3. Untuk itu, saya mengambil kesempatan ini bahwa GMPI sebagai darah segar, partai yang artinya yang belum terkontaminasi, baik dimensi yang baik ataupun buruk dalam hal politik. Karena pada hakikatnya politik adalah the noble quest for good order and justice. Inilah pesan dari Cik Gu Mansur, senior kita yang almarhum, bahwa upaya manusia untuk menciptakan kebajikan dan melahirkan keadilan. Sebuah keniscayaan bahwa kita sebagai kader yang berakhlakul karimah, insya Allah ke depannya sama-sama kita mengingatkan, yaitu kader-kader yang memiliki integritas sesuai dengan pikiran, hati, dan perbuatan. Sahabat-sahabat sekalian, tugas dasar GMPI adalah menjadikan kader partai yang tangguh, berakhlakul karimah, dan berakidah Islamiyah. Sahabat saya, Dr. Haji Ahmad Baidowi yang saya banggakan, inilah kesempatan kita sebagai generasi muda pembangunan Indonesia. Kita mempunyai kader partai yang di parlemen, insya Allah bisa melakukan action kader partai, yaitu optimalisasi forum kemitraan kader dan masyarakat, intensifikasi program sosialisasi kesadaran berbangsa di tengah masyarakat, dan kemudian memberdayakan masyarakat
meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengkritisi, serta mencari solusi permasalahan di lingkungan sendiri. Kemudian, realitas politiknya adalah secara internal sebagai partai yang mengalami kehidupan pasang surut pada pemilu 2019, P3 mengalami masa-masa surut perolehan suara. Akibatnya pertikaian internal antar kader yang telah mulai sejak lama menyebabkan lemahnya sendi-sendi partai. Tetapi terbelahnya partai, waktu itu GMPI tetap masih utuh. Sampai detik ini tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi Partai Persatuan Pembangunan. Pertikaian yang seakan tidak pernah berakhir dan berujung adanya gerakan penyingkiran terhadap kader-kader partai yang potensial namun tidak disukai menyebabkan krisis internal partai. Akibatnya sulit untuk mengharapkan adanya pemimpin partai yang memiliki kredibilitas dan integritas. Secara eksternal, di bawah sistem pemerintahan ini masih kita saksikan seakan-akan pemerintah menghilang dan tak dapat dalam banyak hajat rakyatnya. Rakyat terkapar dan tak berdaya serta bergantung. Saat ini, saya berharap kepada Ketua Umum sebagai Bapak Menteri Pembangunan, Menteri PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Kepala Bappenas, dan Ketua Umum PPGMPI sebagai Sekretaris Fraksi, inilah kesempatan bahwa GMPI insya Allah bisa digunakan sebagai pseudo hands atau tangan tak terlihat, pseudo hands politik. GMPI dapat menjadi pseudo hands-nya P3. Satu, sebagai penyambung lidah rakyat melalui fraksi P3 dan di parlemen. Yang kedua, sekaligus sebagai tools-nya pemerintah di bawah Kementerian PPN melalui kebijakan program SDGs yang melibatkan organisasi kemasyarakatan serta CSR BUMN atau yang lainnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kuasa birokrasi mempunyai kaki tangan dengan memanfaatkan jejaring elemen masyarakat di luar partai politik, yaitu GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, sebagai organisasi kepemudaan menjadi mitra kaki tangan yang aplikatif di tengah masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah lewat pembangunan melalui sumber daya yang ada di GMPI sebagai pasukan pembangunan atau development scope. Hal inilah kita bisa melihat MDGs atau Millennial Development Goals yang sudah ditetapkan pada 2015 yang lalu ada 8 goals dan 50 target, tetapi sudah berkembang menjadi SDGs. Kemudian jauh lebih kompleks lagi, yaitu 17 goals dan 169 target. Hal ini karena apa? Karena partisipasi kelompok masyarakat kemitraan belum optimal diberdayakan secara menyeluruh dan transparansi. Untuk itu berharap secara konvensional maupun non-konvensional, sektor pendanaan korporasi atau CSR, termasuk BUMN, insya Allah niscaya akan bisa diberdayakan lewat gerak-gerak kerja GMPI. Pesan saya sebagai MPO, pemuda adalah mesin penggerak yang bertanggung jawab mengaktifkan suara berani perjuangan agar tidak sekedar berfungsi sebagai sayap perjuangan semata, tetapi mampu menjadi pencetus gerak kerja yang baik, menumbuhkan kesadaran dalam meraih dukungan dan membawa kemenangan. Akhirul kalam, saya ingin menutup dengan sambutan saya ini yang sudah biasa dilapaskan oleh orang tua saya, Buya Haji Ismail Hasan Metarum, karena beliau adalah pencetus penutupnya, yaitu wabillahi taufik wal hidayah, dan saya berikan pantun yang biasa GMPI sebutkan, yaitu panen padi untuk ditampi, padi ditampi di atas telaga. Kenapa kita masuk GMPI? Karena untuk memenangkan P3. GMPI jaya, P3 menang. GMPI jaya, P3 menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk sambutan selanjutnya
akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI periode 2021-2026, Bapak Dr. Haji Ahmad Baidui, Esos MSI. Kepada Bapak Haji Ahmad Baidui, disilahkan. Gaya semprotnya biar dimasuk situ. Masuk aja udah semprot. Ya. Mic-nya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Suharso Mono Arfa, sekaligus beliau selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Yang kami hormati Sekjen DPP P3 Gus Arwani Tomafi. Yang kami hormati para pengurus harian DPP P3, pimpinan Badan Otonom Partai, saudaraku Ketua Umum PPGPK Bapak Haji Andi Surya Galib, Ketua Umum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka'bah Bapak Rendika Harsono, Ketua Umum Wanita Persatuan Pembangunan Ibu Hajah Wardatul Asriyah. Yang kami hormati pengurus pimpinan pusat GMPI, Departemen GMPI, dan juga kader GMPI seluruh Indonesia. Dan secara khusus kami juga menyapa Ketua Umum PP GMPI periode 2010-2021, Bapak Hilman Ismail Metarium. Yang kami hormati anggota fraksi DPR RI, teman-teman panitia, hadirin yang berbahagia, serta teman-teman media yang hadir secara virtual. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan yang didesain secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita mengenal Islam wal iman. Sebelum memulai sambutan ini, perkenankan saya selaku Ketua Umum PP GMPI mengucapkan selamat harlah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI yang ke-48. Semoga KNPI terus berkontribusi untuk kemajuan generasi muda Indonesia. Tentu GMPI sebagai bagian dari KNPI akan terus bekerja sama untuk memajukan pemuda di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual, sebagaimana disampaikan ataupun dibacakan oleh Sekjen PP GMPI, kepengurusan GMPI kali ini sangat variatif, terdiri dari berbagai latar belakang, ada yang anggota DPR RI, ada yang mantan aktivis mahasiswa, maupun yang aktivis ormas pemuda ormas Islam, ada juga yang dari pengusaha, bahkan salah satu manajer di pusat perbelanjaan, ada mahasiswa yang masih aktif, ada juga jurnalis, ada juga mantan atlet nasional, termasuk juga ada beberapa lulusan luar negeri, ada lulusan dari Boston University USA, ada juga dari lulusan Malaysia dan juga Australia. Ini semua tidak mudah untuk mengakomodir mereka semua. Tentu di rapat formatur yang selesai pada tanggal 5 Mei 2021 sampai hari ini membutuhkan waktu 2 bulan untuk mensimulasikan termasuk melengkapi biodata dan juga profiling masing-masing pengurus, karena persyaratan dari Kementerian Hukum dan HAM seluruh kepengurusan harus terdata dengan baik. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa GMPI sebagai badan otonom partai, sebagai salah satu penopang partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan,
maka tugas GMPI adalah bagaimana menggerakkan mesin organisasinya untuk mendekati anak-anak muda, bisa berkontribusi secara politik, bisa berkontribusi secara nyata melalui Partai Persatuan Pembangunan. Perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pemilih berusia 17 sampai 38 tahun yang jumlahnya sebanyak 55% pada pemilu 2019 akan meningkat 10%, yakni menjadi 65% pada pemilu 2024 mendatang. Tentu mendekati anak-anak muda ini berbeda dengan mendekati generasi-generasi lama, karena memang budaya dan kebiasaan mereka yang berbeda. Anak-anak sekarang yang rata-rata sudah melek teknologi informasi, memanfaatkan berbagai keunggulan teknologi informasi seperti yang kita lakukan pada hari ini, menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menggelar kegiatan meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita masih tetap beraktivitas. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi GMPI selaku Badan Otonom Partai. Terlebih lagi anak-anak muda saat ini kita amati cukup konsen terhadap beberapa isu yang sangat digandrungi hari ini, misalkan terkait dengan isu lapangan kerja, isu ekonomi, dan juga isu lingkungan hidup. Ini harus benar-benar bisa direspon dengan baik oleh jajaran pimpinan pusat GMPI untuk bisa menopang kinerja dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda adalah masa depan bangsa. Pemuda merupakan yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kita ini, termasuk juga di Partai Persatuan Pembangunan. Karena dari GMPI inilah menjadi salah satu sumber regenerasi, sumber rekrutmen kader untuk menata masa depan. Sebagaimana makalah yang sering kita dengarkan dari seorang ulama besar dari Beirut, Lebanon, Syekh Mustafa Al-Ghulayani, sebagaimana sering kita dengar, Subhanul yaum rijalul wat inna fi yadikum amron al-ummati wa fi aqdamikum hayatah. Artinya, pemuda hari ini adalah pimpinan masa depan. Sesungguhnya di tangan mulah urusan bangsa dan dalam langkahmu tergantung masa depan bangsa. Sebuah makalah yang sering kita dengar, tetapi sering kita abai untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Tadi Ketum Hilman sudah menyampaikan harapan-harapannya, tentu kami selaku generasi penerus akan menjalankan pesan maupun amanah yang diberikan kepada kami semua, dan kami juga informasikan kalau dilihat dari struktur kepengurusan tadi, merupakan kombinasi dari pengurus yang sudah senior, yang sudah lama di GMPI, termasuk juga pengurus-pengurus yang masih aktif di dunia kampus. Ini tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan regenerasi kepemimpinan di tubuh internal GMPI dan di tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin yang berbahagia, bahwa hari ini kita dihadapkan pada sebuah musibah yang cukup besar, tidak hanya melanda di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Bahkan kita juga di-bans ataupun dilarang oleh beberapa negara untuk kunjungan dari warga Indonesia ke negara-negara tersebut. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Mungkin awalnya kita menganggap hal yang remeh mengenai COVID-19, atau mungkin ada yang bilang bahwa COVID merupakan bagian dari konspirasi global. Tapi kami tegaskan kepada kader-kader GMPI bahwa COVID itu nyata dan ada. Kalau tidak percaya, tanya kepada saya sendiri, yang sudah 2 kali terkena COVID. Ketum Hilman juga pernah kena COVID sebelumnya gitu. Jadi tidak ada alasan bagi kawan-kawan GMPI untuk tidak percaya kepada COVID. Dan kami berharap kita semua GMPI juga terlibat aktif membantu pemerintah, bagaimana caranya pemerintah ini keluar dari krisis pandemi COVID-19 yang memang tidak mudah. Kita lihat beberapa kebijakan dari pemerintah berubah-ubah, itu tidak lain adalah mencari formulasi, mengkombinasikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang tanda kutip
khususnya di daerah kami, sangat tidak percaya kepada COVID. Sehingga seringkali banyak protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi itu menjadi tugas bagi kita semua untuk selalu menyadarkan masyarakat. Kita tahu semua bahwa hari ini, gara-gara COVID-19 ini, perekonomian Indonesia jauh menurun. Berdasarkan data dari BPS, terdapat peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi sebesar 29,12 juta orang atau 14,28 penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Selain itu, terdapat masyarakat berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 14,28%. Dengan rincian 2,56 juta orang pengangguran karena COVID-19. 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. 1,77 juta orang sementara ini tidak dapat bekerja karena COVID-19. Dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja. Otomatis penghasilannya juga berkurang. Sementara hal ini diperparah dengan berbagai perusahaan yang telah mengurangi karyawannya. Terdapat 35,6% perusahaan untuk mengurangi karyawan, 62,5% untuk memilih tidak mengurangi ataupun menambah jam kerja pegawai, tetapi penghasilan dan bonus semuanya dikurangi. Selanjutnya, hasil survei BPS juga melaporkan terdapat peningkatan angka pengangguran drastis dalam kurun waktu setahun terakhir, yakni sebanyak 7,10 juta orang atau 5,23% pada bulan Agustus 2019 menjadi 9,77 juta orang atau 7,07% pada bulan Agustus 2020. Jadi jumlahnya naik 2%. Dan itu juga dialami oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, pengurus GMPI yang bergerak di bidang usaha. Tidak sedikit dari mereka menutup, bahkan ada yang baru memulai, yang muda-muda, baru memulai merintis usaha, harus terkena badai COVID-19. Tapi yakinlah bahwa kita semua, pandemi ini akan segera berakhir. Kami yakin, dan kita semua yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya apa? Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau tidak ada cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kemampuan umatnya. Dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan akan mendapatkan siksa dari apa yang diperbuatnya. Meskipun konteksnya ayat Al-Quran ini turun dalam konteks bagaimana makhluk bertakwa ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kontekstualisasi pandemi COVID-19, kami yang meyakini bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun, tidak akan diturunkan cobaan itu melampaui kemampuan makhluknya. Kami sangat yakin dan seyakin-yakinnya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir apabila kita berusaha. Tentu yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling utama. Yang berikutnya kita ikhtiar seperti yang diterapkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah dengan 5M, yakni memakai masker. Meskipun saya tidak memakai masker karena saya sedang sambutan. Karena kalau tidak pakai masker fotonya jelek, kata fotografer. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi satu sama lain. Kita semua mungkin kemarin terkagum-kagum ketika di kawasan Eropa ada Euro 2020 yang diundur ke 2021. Ya kebetulan tim favorit saya menjadi juara, Italia. Di situ tidak ada prokes sama sekali. Ada komplain dari warga kita, di Eropa kok tidak ada prokes, tapi apa yang kita lihat dan sudah diprediksi oleh para pengamat kesehatan bahwa akan ada ledakan COVID di Eropa pasca Euro 2021. Dan ternyata hari ini sudah dimulai dari Italia. Selaku juara Euro 2021, selebrasi yang kebablasan,
berkerumun. Apa yang terjadi? COVID di Italia hari ini sedang meledak dan tinggi-tingginya. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan. Karena kita yakin kalau kita berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Karena sebagaimana selalu disampaikan oleh ketum kita, bahwa hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Tugas dari kita adalah ikhtiar dan ikhtiar. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, kalau kita tidak berusaha mematuhi protokol kesehatan, maka jangan harap hanya berserah diri kepada Allah. Itu akan segera sirna. Dua hal harus kita lakukan bersama-sama, yakni ikhtiar, menjalani protokol kesehatan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pandemi COVID-19 ini, GMPI juga ingin turut serta meringankan beban pemerintah, turut serta menjalankan protokol kesehatan, dan beberapa waktu yang lalu juga GMPI menggelar vaksinasi kepada para alumni COVID-19 yang waktu vaksinasi tahap pertama tidak bisa melakukan vaksinasi karena terbentur oleh ketentuan minimal harus 3 bulan. Alhamdulillah, kehadiran GMPI mendapat respon positif dari para alumni COVID yang sangat terbantu dengan kehadiran vaksinasi dari GMPI, dan ini akan kami terus lakukan sesuai dengan kemampuan kami. GMPI akan mendirikan semacam The Crisis Center and Community Development, yakni melalui nanti ada bidang penanggulangan bencana, dan juga lembaga kemanusiaan untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada acara hari ini, dan kepada panitia yang sudah siang malam berlembur menyiapkan tempat di GMPI Center ini. Meskipun tempatnya sederhana, alhamdulillah acaranya cukup hikmat, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Ya memang karena baru pertama kali inilah pelantikan diselenggarakan secara virtual. Dan kami semuanya melibatkan anak-anak muda. Terakhir kami memohon kepada Ketua Umum Bapak Suharso Mono Arfa untuk memberikan pengarahan kepada kami, kepada pengurus pimpinan pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Akhirnya kami selalu komitmen dengan slogan kami, GMPI sanggup mengatasi tantangan. Ini harus dicamkan oleh kader-kader GMPI di seluruh Indonesia bahwa GMPI sanggup mengatasi tantangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Mudah-mudahan GMPI terus aktif berkontribusi untuk kemajuan generasi muda bangsa. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan bersama penampilan cover lagu Jalan Menuju Ka'bah yang akan dibawakan oleh CIA Band. Waktu dipersilahkan. Selepas gulita terbitlah cahaya, bangunlah bangun, berderap bersatu, suci niat
Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pengarahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP P3, Bapak Haji Suharso Monoarfa melalui virtual Zoom. Kepada Bapak Haji Suharso Monoarfa, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu, suara saya didengar dengan baik. Tes suara saya didengar dengan baik ya. Pak Ketum GMPI, suara saya kedengaran? Siap kedengaran Pak Ketum. Dengaran ya? Oke, baik. Mantap. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Pertama, saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun melalui virtual pada hari ini kita bisa hadir dalam pelantikan pengurus pimpinan pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa dianugerahi kesehatan dan dalam keadaan yang prima, sehingga mampu menjalankan kesehariannya dengan tingkat produktivitas yang tinggi, apalagi generasi muda. Dan kita sampaikan salam dan salawat kita pada junjungan kita, Nabi Allah, pemimpin besar kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada hari ini. Saya berbahagia sekali karena bertemu dengan generasi muda pembangunan Indonesia, meskipun usianya kalau saya lihat itu juga perlu saya tanya juga ya, namanya generasi muda. Ketuanya usianya berapa ini Pak Awi? Oh nggak apa-apa deh, nggak usah dijawab Pak Awi. Jadi generasi muda memang kalau menurut WHO ya, beberapa tahun yang lalu, pemuda itu bahkan sampai usia 80 tahun. Itu ya pengertiannya itu 60 sampai 80 itu dewasa. Kemudian dia itu sampai usia 80 tahun ke atas baru orang yang apa namanya manula. Itu karena tingkat harapan hidup di dunia diharapkan meningkat, tetapi dengan adanya COVID ini beberapa negara mengurangi tingkat harapan hidup, termasuk Amerika Serikat yang telah menghitung tingkat harapannya berkurang 1,5 tahun akibat COVID. Nah, yang kedua, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan pusat generasi muda pembangunan Indonesia dengan nakoda baru yang tidak diragukan lagi. Dia adalah yang meraih suara terbanyak di antara seluruh anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan umum 2019 yang lalu. Sekretaris fraksi
dan baru saja menyelesaikan S3-nya, gitu. Dan banyak lagi teman-temannya juga hebat-hebat. Karena itu ketua umum ini sungguh hebat. Saya ucapkan selamat kepada pimpinan pusat, dan tentu saja dengan juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bung Hilman yang telah memimpin generasi pembangunan Indonesia pada masa-masa lalu, termasuk tadi saya dengarkan bagaimana mempertahankan perahunya tidak tersambat kemanapun ketika terjadi tidak terbelah. Ya, tidak terbelah ketika terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki di Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin berbagi dulu sebuah pengetahuan yang mudah-mudahan bisa memberikan cakrawala kepada kita semua, karena ini terkait dengan situasi hari ini. Ya, saya akan share dulu ini apa yang ingin saya sampaikan, ya, karena saya merasa penting di berbagai kesempatan saya mencoba menjelaskan bagaimana supaya, karena ini generasi muda GMPI ya, yang pasti secara intelektual itu punya kemampuan yang baik di atas rata-rata, yang bisa menyampaikannya juga kepada publik. Yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah itu senantiasa kalau mengambil kebijakan itu didasarkan apa yang disebut dengan scientific based policy. Dan scientific based policy itu seringkali dipimpin di Bappenas. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu ya, share model yang sudah disampaikan oleh Bappenas pada tahun lalu ketika terjadi outbreak, ketika terjadi ledakan COVID-19 di tanah air. Nah, supaya kita paham, saya coba share ini dengan mudah-mudahan ini dapat modelnya ini ya syuting dan pada tahun lalu Presiden masih menceritakan Arnold, jadi R kosong itu Arnold itu dibacanya Arnold. Jadi Arnold itu ya adalah basic reproductive number. Apa yang disebut dengan basic reproductive number? Itu adalah sebuah angka yang dihasilkan dari sebuah riset yang panjang, ya, dan melihat karakter dari setiap bakteri atau virus, potensinya untuk menjangkitkan atau menyebar atau bereplikasi atau bereproduksi ya sedemikian rupa. Nah, itu yang disebut dengan basic reproductive number. Namanya Arnold. Nanti Arnold ini akan berubah ya dengan siasat manusia yang macam-macam beragam. Ya, nanti saya ceritakan ke depan sehingga disebut RT, Arnold pada waktu T. Pada waktu T artinya pada waktu tertentu ke depan. Nah, daya tular itu disebut dengan angka. Jadi misalnya TBC. TBC itu Arnoldnya 12. Artinya kalau ada orang yang punya penyakit TBC, ya kan, di ruangan, satu ruangan, itu kemungkinan yang terjangkit di ruangan itu minimal 12 orang. Itu menurut rumusnya. Nah, untungnya dan juga kerugiannya, ke-12 orang itu baru tahu kalau dia kejangkit TBC. Itu kira-kira paling cepat 6 bulan dan sekurang-kurang setahun.
Itu yang disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasinya panjang. Setiap anak manusia lahir, langsung itu sudah banyak dilakukan imunisasi kepada sang bayi. Kenapa? Untuk dikenalkan, ini loh, begitu banyak ratusan ribu virus. Virus itu juga makhluk, karena dia sebuah organisme, ya, yang bertebaran di muka bumi ini. Nah, anak manusia yang baru lahir itu pun dipentengin, dilakukan imunisasi, misalnya polio, itu, misalnya hepatitis, ya, dan termasuk TBC tadi dikasih BCG, kemudian campak dan seterusnya. Paling enggak itu ada 6 yang perlu dilakukan imunisasi dasar namanya. Tapi sebenarnya imunisasi itu bukan hanya pada bayi, tetapi juga pada usia setelah di atas 5 tahun, di atas 12 tahun, bahkan sampai kita dewasa, sampai kita sudah di atas 60 tahun. Itu ada tahap-tahap di mana kita melakukan vaksinasi dalam rangka untuk membangkitkan imunisasi di dalam tubuh kita, maka disebut imunisasi. Nah, bagaimana apa kabarnya dengan SARS-CoV-2, ya kan? SARS-CoV-2 ini benar-benar luar biasa perkembangannya. Pertama, varian yang dikenal dari Wuhan yang menyebar ke seluruh dunia itu ada 2,6 Arnold. Kira-kira antara 2 sampai 3 orang. Saya ambil angka di 3 orang. Nah, ini kira-kira cara terbelahnya atau terreplikasinya ya, keluar keterjangkitan dari virus ini ke orang. Kita mulai dari seseorang, misalnya Awi yang di atas itu, yang sudah pernah kena kan Awi itu. Kalau Awi tidak isolasi, atau dia juga tidak di-trace siapa saja yang dalam 3 hari terakhir bertemu dengan Awi pada waktu Awi dinyatakan positif, itu sebenarnya kita bisa kejar. Nah, di Indonesia kita lemah sekali soal tracing namanya. Nah, bayangkan ini di atas itu 1 orang. Itu punya potensi dalam 3 hari ke depan 3 orang. 3 orang ini kemudian akan terekspos, ya kan? Mereka ini semua yang di bawah Awi ini, ya, sekitar 39 orang ini adalah susceptible, orang yang rentan. Jadi 3 orang di generasi pertama, kemudian disebut 3 pangkat 1. 3 pangkat 0 dengan 1. Ya, bilangan apa saja, ya, X pangkat 0 pasti sama dengan 1. Nah, pada generasi berikutnya ketiga, itu dia sudah menjadi, kedua, dia sudah menjadi 9 replika. Ya, sudah menjangkit ke 9 orang. Begitu dia masuk ke hari yang berikutnya, 3 hari berikutnya, ya hari yang ke-9, dia menjadi 27 orang. Maka jumlahnya sama, masuk yang 1 orang, 40. Sekarang X, kita lihat ada varian Delta. Varian Delta pun sudah bermutasi, Delta 1, Delta 2. Kita ambil Delta yang Arnold-nya 5. Kita lihat nih, kalau 5, mulai dari 1 orang ke 5 orang. Dari 5 orang, pangkatnya 5 pangkat 2, 25. Begitu masuk yang ketiga, 5 pangkat 3, 125. Maka dia menjadi 156. Artinya 1 orang ini menjangkitkan ke 155 orang. Potensinya. Tapi boleh jadi dia 8 orang. Coba kita lihat ke 8 orang. 585 orang. 8 orang, jadi 8. Dari 8 pangkat 0, 1. 8 pangkat 1, 8 orang. Turun 8 pangkat 2, 64. Turun lagi 8 pangkat 3, 512. Begini nih. Makanya virus juga katanya begini. Makin lama dia makin ke belakang. Ini
dengan masa inkubasi 3 hari dan dalam waktu ya kan reproduksinya 3 kali 3, 9 hari. Sudah ke 584 orang. Jadi memang tidak. Nah, ini saya ingin ingatkan kita semua, jangan coba-cobalah gitu ya. Ini juga sesuatu yang harus kita pelajari dan kenapa kita ingatkan seluruh masyarakat dalam hal ini. Next. Nah, bayangkan kalau pada saat yang sama, ya tadi kan cuma 1 orang. Kalau ada 1 orang lagi di tempat lain, maka yang tadi 585 menjadi kali 2, sudah 1170. Kalau ada 3 orang, ya ditambahkan aja lagi. Kalau ada 4 orang, kalau ada 10 orang, sudah 5.850. Itulah yang menjelaskan mengapa begitu cepat dan begitu menanjaknya ini. Amerika Serikat hari ini kemarin ya waktu kemarin kalau itu juga lebih tinggi dari Indonesia kasus-kasusnya 4.000 waktu Indonesia 33.000. Tapi ingat Amerika testingnya jauh lebih bagus dari Indonesia. Testingnya jauh lebih bagus dari Indonesia. Saya ya bukan saya, Bappenas mensyaratkan 400.000 satu hari sampai untuk dites. Ya, orang kalau dites itu takut, wah nanti kalau saya positif gimana? Ya kan? Padahal itu tidak ada masalah daripada dia nanti ya menjadi OTG terus-terusan baru tahu tiba-tiba positif. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Nah, masih di dalam rumus itu kita lihat R0 dikali 1 minus delta kali S harus di bawah 1. Itu yang kita usahakan. Jadi kebijakan kita adalah bagaimana membuat itu si R0 pada arti itu sama dengan di bawah 1. D itu adalah social distancing. Social distancing itu sebenarnya bentuknya beragam. Bukan hanya menjaga jarak yang sederhana begini 1,5 meter, 2 meter, tidak. Tapi mulai tidak ada kerumunan hingga lockdown. Tetapi yang paling penting menggunakan masker dengan disiplin di semua aktivitas per rumah itu bernilai relatif 10% terhadap delta. Jadi deltanya itu sudah tinggal 0,9 D. Ya. Dan kita maju lagi sedikit, S. S itu siapa? S itu adalah susceptible, yaitu populasi yang terancam atau rentan. Yang tadi 149 orang. Ada yang 1 tadi 155 orang. Ada yang 1 tadi 554. Itu. Nah, yang rentan ini hanya 2 yang bisa kita kendalikan, yaitu melakukan D dan atau sudah divaksin. Saya berharap semua yang di sini sudah divaksin. Oke, next. Nah, karena sifatnya R0 itu di luar jangkauan policy, karena dia sudah berkarakter, ya sudah given, faktor yang given, ya kan, maka kita hanya berusaha agar R0 itu di bawah 1. Hanya ada 2 hal yang bisa kita mainkan, yaitu delta dan S. Maka kita mencoba saja. Kalau vaksinasi rate ya, sudah 50% orang divaksinasi, dan efikasi itu tingkat efektif dari si vaksin bisa 80%, maka cara menghitungnya adalah 50% itu kali efikasinya 80%, berarti 40%. Jadi sekarang S, artinya yang susceptible, yang rentan adalah 1 dikurangi 40%, 60%. Nah, 60% ini yang masih rentan. Gitu. Nah, maka rumusnya 60% sama dengan 0,6. Kita masukkan angka itu. Kalau pakai yang sekarang lagi hot-hotnya, yaitu yang 5, kita lihat 5
dikalikan 1 dikurangi del, 1 minus delta di dalam kurung, dikali 0,6 harus di bawah 1. 5 dikalikan 0,6 sama dengan 3. Berarti 3 kali 1 minus delta itu harus di bawah 1. Kalau kita pakai matematika sederhana, 3 dikurangi 3D lebih kecil 1, atau 3D lebih kecil dari 2. Artinya D sama dengan 2/3. Kalau D 2/3 artinya apa? Ternyata masih diperlukan kebijakan social distancing dalam pengertian luas, antara lain tingkat keterisian ruang oleh populasi hanya 1/3. Kenapa 1/3? 1 dikurangi 2/3 tadi itu dari kapasitasnya. Jadi seperti apa? Next kita lihat. Nah ini, jadi kalau D 2/3 artinya jika ada ruang dan kapasitas 100 orang, maka hanya boleh digunakan oleh 30 orang. Jika D sama dengan setengah atau 50%, maka boleh digunakan oleh 50 orang untuk ruang dengan kapasitas 100 orang. Ini pengertian yang sangat elementer. Ya, tetapi ini bisa dikoreksi dengan penambahan masker. Jadi kalau kita maskernya kita pakai terus, ini angka ini menurun menjadi 90% D-nya, sehingga kapasitasnya bisa naik 10%. Jadi 33 bisa menjadi 36, ya kan? Kemudian 50 bisa naik, bisa jadi 60 dan seterusnya. Jadi ini saya harap bisa dijelaskan ya ke masyarakat. Ini rumusnya, dan karena itu saya minta kepada semua kader GMPI bisa menjadi next lagi ada ya itu. Nah, itu. Nah, ini kalau tadi adalah ini, jadi DDRT yang masih diperlukan kebijakan social distancing dalam pengertian luas antara yang tingkat keterisian ruang oleh populasi hanya 1/3 atau 1 dikurangi 2/3 dari kapasitasnya. Ini yang saya mintakan dijelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak berarti ngitung begitu aja. Ini sesuatu yang memang kalau dia 2,6 ya mungkin ya kayak kemarin kita biasa-biasa aja. Ya, tetapi karena ini 5 dan bahkan ada yang 8, belum lagi kita harus menghitungnya dengan tingkat keterisian, kapasitas kemampuan kita orang yang sakit. Jadi data-data tadi itu kan hanya data-data dalam rangka preventif. Itu yang disebut dengan prevention and promoting. Preventive and promoting. Itu di situ. Mempromosikan ini, kemudian kita lakukan preventif. Nah, tetapi kemudian kita juga harus melakukan kalau sudah terjadi sesuatu, bagaimana kita lakukan tindakan termasuk kurasinya. Tingkat fatality rate kita tinggi, tingkat kematian kita tinggi. Memang angka insidensi per 1 juta orang Indonesia relatif rendah, hanya 10.000 lebih. Tetapi tingkat kematiannya tinggi. Kenapa? Karena keterbatasan yang serba terbatas, ya, itu yang harus kita kelola. Karena di seluruh dunia, rata-rata orang yang sakit berat itu 1-2%. Dan 1-2% itu berkompetisi sedemikian rupa untuk mendapatkan obat yang juga terlalu scarce. Obat itu di seluruh dunia terbatas sekali. Bahkan vaksin pun terbatas. Vaksin ya, terjadi vaksinasi gap di seluruh dunia. Ya. Vaksinasi gap itu artinya setiap negara ada yang belum sampai dengan 100%, belum ada. Amerika saja yang punya luar biasa itu paling hanya 50. Saya punya datanya, saya kasih lihat tadi lupa. Kemudian vaksinasi di beberapa negara ada yang sudah 40%, ada yang 30%,
ada yang juga masih rendah, ada yang Jepang memang rendah tapi mengandalkan D, jadi D, S-nya ditekan, tapi D-nya yang lebih dimain-mainkan gitu. Jadi banyak cara untuk memainkan angka delta itu. Tetapi kalau S itu lawannya cuma vaksinasi. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang baru, unprecedented, yang ke depan kita akan hadapi. Ya. Nah, jadi kita masih menghitung lagi tingkat fatality rate itu karena terkait dengan ketersediaan obat. Jadi obat-obat yang saya katakan tadi 1-2% itu obat-obat yang langka, yang pabriknya di dunia itu hanya ada 2 dan kapasitasnya terbatas. Sebagaimana juga vaksin. Vaksin itu ya, karena kalau deltanya sudah 8, maka kira-kira hampir seluruh penduduk di muka bumi ini harus divaksin. Kecuali anak-anak bayi pun mungkin ke depan akan juga harus divaksin. Jadi kalau katakanlah sekitar 6,5 miliar penduduk dunia yang harus divaksin, vaksin di seluruh dunia ini pabrik-pabrik itu hanya mampu menghasilkan separuhnya. Nah, kalau separuhnya, kalau mau dipakai 2 kali, artinya nggak mungkin dalam waktu 1 tahun sebuah negara mencapai apa yang disebut dengan herd immunity. Ya, herd immunity itu kalau ada 100 orang, kira-kira 80 orang harus divaksin, gitu. Ya, 80 orang divaksin. Nah, itu ada cara hitungannya lagi. Kalau delta 8 itu berarti 1/8-nya. Ya, 1 dikurangi 1/8, 12,5%, jadi kira-kira sekitar 87,5% orang yang harus divaksin. 87,5% orang yang divaksin ini, ya kan, untuk kalau dia 2 kali, kita sudah hitung berapa dia. Nah, demikian juga jumlah dari vaksin yang tersedia di dunia ini. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur Indonesia meskipun serba terbatas, tetapi kita agak lumayan persentase peningkatan jumlah divaksin. Jangan bandingkan dengan negara developed countries, Amerika Serikat, Eropa, yang mereka punya pabriknya. Indonesia insya Allah masih berusaha 2 tahun lagi atau paling cepat tahun depan sudah memiliki sendiri vaksin merah putih, dan itu sesuatu yang kita harus kerjakan karena Indonesia juga punya pengalaman memiliki vaksin ya untuk bayi. Polio itu di seluruh dunia mengandalkan Indonesia. Indonesia juga sudah bisa bikin vaksin untuk hepatitis. Dunia juga mengandalkan vaksin hepatitis B itu di Indonesia. Demikian juga untuk TBC karena Indonesia berpengalaman di juga ini. Sementara untuk pneumonia Indonesia tergantung pada negara lain. Jadi ada hal yang kita benar-benar harus perhitungkan. Nah, itu saya kira yang saya ingin share soal ini. Jadi jaga kesehatan, jangan main-main. Benar-benar ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Saya lihat banyak orang anggap enteng ini, ya, ini baganan, nanti Anda bisa lihat sendiri. Kalau ada yang suka merokok, saya minta supaya merokoknya dikurangi dulu. Kalau bisa dihentikan, karena merokok itu salah satu faktor yang membuat anak saya sudah saya tegur beberapa kali, dia sampai dia kenanya 2 kali juga. Dan kena yang kedua kali ini dia kenanya delta, dan alhamdulillah cepat dia pulih karena memang karena dia semua abang-abangnya bagaimana berusaha ini. Tapi saya ingin ingatkan itu kesempatan untuk menurunkan imunitas dan kemudian karena kan yang dihajar itu adalah paru-paru, dan paru-paru itu paling mudah diserbu dengan badai toksin. Ya, kalau itu sudah di sana dan kita adalah perokok berat, waduh, ampun. Ya, ini saya harap
itu supaya dikurangi atau bahkan dihentikan. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa ke depan generasi Z itu ya, generasi Z, meskipun saya berharap di GMP ini masih banyak generasi Z. Ada banyak nggak Pak Ketum generasi Z di GMPI? Mayoritas, Tum. Bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jangan itu di tempatnya Pak, siapa itu yang kalau saya lihat di GPK itu, waduh, sudah tidak lagi pemuda itu. Ya, saya minta benar-benar generasi muda yang muda gitu. Ya, itu kemarin itu ada anak Indonesia yang kemudian umurnya belum sampai 30 tahun, tapi masuk di Oxford Group yang menghasilkan vaksin AstraZeneca. Pasti ada semua ngikutin, karena ceritanya sudah menjadi viral. Ada juga anak muda Indonesia yang masuk di Pfizer, bahkan ada anak muda Indonesia, semuanya di bawah usia 30 tahun, masuk di dalam penelitian-penelitian itu. Termasuk ada lagi anak muda Indonesia yang usianya di bawah 30 tahun, yang ikut di dalam riset masa depan NASA di Amerika Serikat. Juga ada anak muda Indonesia di bawah usia 30 tahun, yang luar biasa di Jerman, ya. Dan dia juga di aero teknologi dan luar biasa. Nah, ini yang saya pikir tolong dicermati ya. Dan seperti yang kita lihat di sini, ini berdasarkan hasil sensus penduduk bahwa generasi Z milenial itu akan mencapai 74,93 juta atau hampir 28% dari total populasi. Nah, kalau ini tidak bisa dimanfaatkan oleh sebuah bangsa, kesempatan ini datangnya itu nanti berapa ratus tahun lagi, ya kan? Bahkan kalau kayak Jepang itu dia baru sekali, sekian lama Jepang ada ini baru sekali dia ada generasi usia muda seperti ini yang disebut dengan bonus demografi. Jadi bonus demografi itu datangnya tidak dengan jumlah yang besar seperti ini, karena setelah itu nanti dia akan pelan-pelan. Ya, jadi ini adalah sebuah krim de la krim di dalam populasi penduduk yang harus dimanfaatkan, dan karena itu generasi muda sendiri juga harus menyadari posisi ini. Oke, next. Nah, mereka ini yang kemudian juga dikenal dengan milenial, ya, dan mereka yang akan terus senantiasa mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Mereka ini pertama confidence, memang kadang-kadang overconfidence, kreatif, ya. Kemudian connect. Ya. Tapi masih sebenarnya ada lagi yang penting juga. Orang-orang ini juga punya sikap yang istilahnya itu copperhead. Copperhead itu artinya keras kepala. Jadi ada juga copperhead, ya, karakter dari milenial ini, copperhead. Kemudian mereka juga kadangkala adalah ambigu, karena tidak bisa ini ajak gitu. Ya, memang pada usianya, ya kan. Dan kemudian lebih suka bermain solo di dalam kehidupan, dalam pergaulan dia connected. Waktu bekerja dia adalah pekerja solo,
Karena itu banyak pekerja-pekerja solo kalau kita lihat di Google, itu anak-anak itu hanya dikasih satu assignment, ya, pernah saksikan sendiri satu assignment di Google dan dia kerja terus gitu. Dia nggak percaya orang lain. Nah, berikutnya dia nggak percaya orang lain. Jadi tidak mudah untuk diberikan diyakinkan. Ini untuk diyakinkan, untuk mengconvincing mereka itu nggak gampang. Jadi di luar ini, tiga ini, mereka itu adalah orang-orang yang complicated, orang-orang yang ambigu, ya kan? Kemudian ya seperti saya tadi, orangnya pemain solo, ya, dan fokus tidak kemana-mana. Next. Dan kita tahu sekarang ada satu aplikasi ya yang untuk mengkonektifkan yang juga dibuat baru-baru ini. Saya nggak tahu kalau anak-anak GMPI juga sudah ada yang mengunduh ini atau tidak ya. Dan kita lihat di sini milenial akar rumput di Indonesia usianya antara 17 sampai 36 tahun. Kalau ada yang sudah punya pendapatan atau berumah tangga, penghasilannya memang relatif masih rendah bandingkan sama anak-anak kelas yang lain di negara-negara lain, yang negara-negara maju, yang juga milenial sesuai dengan zamannya, sesuai dengan generasi yang sekarang, mereka lebih punya penghasilan yang jauh lebih baik ya dibandingkan saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia yang menarik ini adalah aktivitasnya chatting, sosial media, dan kemudian topik-topiknya musik, film, agama. Ya, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, tapi saya lihat itu relatif di negara-negara yang tingkat produktivitasnya rendah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini termasuk negara yang tingkat produktivitas rendah, sehingga topik-topik yang diminati, yang dibahas itu topik-topik yang kalau menurut orang mereka di sana itu bukan topik, tetapi itu adalah sesuatu yang menyertai kehidupan mereka, gitu, ya kan? Film itu mereka menyertai dan menjadi bahan ini, tapi bukan topik-topik itu. Topik-topik mereka senantiasa adalah topik-topik yang menjadi topik-topik yang untranscendent, ya, dan topik-topik yang apa istilahnya ya bahasa Indonesia itu, topik-topik yang tidak diduga. Misalnya saja kemarin saya ke Stanford University, memang lagi sepi gitu kan, ada lagi semua kuliah dari online, tapi saya lihat banyak ada anak-anak muda yang mencari uang gitu kan, tambahan. Dia kerja di kafe dan juga menjaga kios-kiosnya kampus di Palo Alto, di tempat Yahoo tempatnya Facebook dan Google. Saya lihat anak-anak itu, saya tanya usianya berapa, wah saya kaget-kaget, usia 26, 28, ada yang turunan Asia, karena di San Francisco itu memang sepertiga, 35% itu Asia. Jadi kelihatan sekali, dan saya tanya topiknya, mereka baca soal algoritma masa depan, bicara mengenai material masa depan, material jadi apa kira-kira untuk ini. Kemudian mikirin energi. Saya tanya, apa sih kamu baca buku apa sih itu? Oh, mengenai green economy. Sampai saya akhirnya baca, terus beli bukunya gara-gara dirangsang sama anak ini. Kemudian
dia menjelaskan sama saya mengenai bagaimana Pak di Mr. Minister, karena staf saya bilang ini menteri, dia bilang, Mr. Minister, dia bilang bagaimana di Indonesia untuk ekonomi sirkular, mengenai pangan, baru terkaget-kaget saya. Jadi begitu gap kita jauh sekali. Yang saya rasakan kalau saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekalipun, ya. Jadi tetapi kita kalau menyampaikan di dalam hal-hal politik, dalam hal itu hebat-hebat. Once di dalam subjek-subjek seperti ini, aduh kedodoran kita, minta ampun deh. Nah ini yang saya inginkan kepada GMPI untuk membangun ya hal yang seperti ini, karena kita bisa belajar dari gadget. Jangan gadget ini hanya dipakai untuk chatting, hanya dipakai untuk sosial media. Banyak aplikasi yang tidak dipakai, ya kan? Anda harus mulai Google Read, membaca buku. Ada buku-buku yang bagus di sini. Ada yang kita bisa turunkan, kita bisa langganan, kita bisa langganan jurnal, kita bisa meskipun bukan bidang kita, tetapi yang penting bangkitkan curiosity, keingintahuan. Keingintahuan di kita itu yang lemah. Kita itu asik, kita maunya gampangnya, gampangin gitu. Ya, saya kalau mau cerita jejak footprint saya, waduh setengah mati juga saya. Saya kuliah sambil kerja. Umur 10 tahun, ayah saya wafat. Maka saya sama ibu saya jadi inang-inang. Saya ditinggal di rumah, ngasuh adik-adik saya semua. Lalu saya pernah jadi kenek. Ya, pasti nggak percaya tuh, saya pernah jadi kenek ya untuk Ponorogo Madiun. Lalu SMP, saya juga belajar sambil ngajarin adik-adik saya. Waktu saya kuliah di ITB, saya juga kasih les sama anak SMA untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Jadi ada memang fighting spirit. Bahwa saya harus jadi orang, gitu. Nah, saya ingin anak-anak muda di GMPI punya semangat seperti itu. Jadi jangan semangat yang letoy gitu. Ya. Saya juga menegur anak-anak saya sendiri, generasi saya. Saya bilang kamu anaknya Harso. Kalau saya anaknya ayah saya. Jadi anak ayah saya, jadi saya ini fighting spiritnya beda. Tapi kalau anaknya Harso, kamu paling tidak sudah ada sesuatu yang kamu itu makanya anak saya yang pertama protes. Itu boleh tanya sama anak saya yang pertama, Andika itu. Saya bikin dia SMP itu sudah keluar dari rumah saya. Jadi sejak SMP itu Andika sudah nggak pernah tinggal di rumah lagi. Dia sudah ngamen musik di mana, sampai saya kasihan juga itu. Terus mulai sekolah. Saya pernah antar dia ke Melbourne waktu untuk sekolah. Sekali itu, saya waktu pulang ternyata saya yang nangis tuh. Saya bilang kasihan juga ini anak ini, saya kerasin gitu loh, Spartan. Karena saya bilang dia nggak boleh merasa nikmat begitu. Dan memang hasilnya akan beda sekali, ya kan? Karena kalau yang satu agak keprotek akan bagaimana. Jadi saya paham betul apa yang saya lakukan dan apa yang saya lakukan pada orang lain. Dalam hal ini saya punya anak sendiri. Jadi itu beda sekali hasilnya. Fight-nya beda sekali. Nah, saya ingin GMPI juga begitu. Cara berpikirnya, cara memberikan sesuatu yang baru buat partai ini. Kenapa di DPP saya cari anak-anak muda? Karena saya yakin anak-anak muda masih bisa diformat dengan baik. Next. Nah, ini saya kira ini cara kita untuk melakukan penetrasi ya kalau GMPI untuk membantu partai. Cobalah GMPI menjadi cyber army-nya partai, cyber army-nya P3 dan juga menjadi library-nya P3.
yang bisa menjawab itu dengan memberikan argumentasi, membantu fraksi dengan knowledge yang tepat, ya, dan bisa memberikan pengaruh yang positif dan kemudian punya efek elektoral. Kalau kita memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan Internet of Things, kita bisa menggunakan digitalisasi yang luar biasa yang berkembang di Indonesia ini. Ini pasti menarik buat Anda semua. Kemudian next, ini juga sangat lekat ya dengan media sosial di tanah air, ya. Dan sekali lagi jangan menjadi user dan usernya itu follower. No, jadilah menjadi influencer. Tetapi juga jangan jadi selebriti. Itu juga nggak bagus. Jadi selebgram, kemudian menjadi YouTuber, ya. Itu boleh-boleh saja. Dapat penghasilan juga sih ya, itu seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang bagus, yang positif, memberikan edukasi, seperti ya satu selebgram yang bagus sekali yang mengenalkan destinasi di tanah air. Itu luar biasa di selebgram, di Instagram itu orang ini, sehingga kemudian dia justru mendapatkan bayaran dari situ. Lalu ada lagi selebgram yang mengenalkan hotel-hotel yang unik di Indonesia dengan idenya dia sendiri, sehingga akhirnya dia pertama mendapat gratis dari hotel itu, lama-lama okupansinya naik, dia memang dengan keadaan pandemi dia terpukul. Jadi caranya adalah riding the wave, ya, riding the wave, tunggangi ombak gitu. Ya. Jadi jangan kita kelelep dan kita ikut arus itu. Dan ini juga terpengaruh dengan mengenai cara kerja, dan kita lihat komposisi angkatan kerja Indonesia berdasarkan generasi. Kita lihat sudah mulai masuk generasi X, generasi sudah ada fading out, ya, generasi Z sudah mulai meningkat, gitu. Tapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum high income, ya, tetapi ini sudah pelan-pelan sudah akan ada. Dengan demikian, itu kenapa? Karena bentuk-bentuk dari transaksi-transaksi pekerjaan juga menjadi berbeda ke depan. Saya ingin sampaikan bahwa dengan situasi pasca pandemi yang akan datang ini, dengan cara-cara bekerja yang baru, dengan digitalisasi ini, itu nanti kalau dinetokan ada 4,4 juta pekerjaan baru. Ya, ada 4,4 juta pekerjaan baru, di mana itu didapatkan dari sekitar 7 jutaan pekerjaan, ya, 7 juta lebih pekerjaan yang hilang, tetapi akan ada 12 juta pekerjaan baru. Jadi tambahannya itu kira-kira 4,4 juta. Nah ini, ayo kita jemput. Dengan demikian, itu bentuk-bentuk dari pekerjaan juga akan berbeda model-modelnya, ya kan? Nah, bisnis model berubah, financial model berubah, dan demikian job creation juga berubah. Yang terakhir adalah elektabilitas partai politik pilihan milenial dan Gen Z. Nah ini yang saya bilang, kalau nanti semua generasi muda GMP ini dikomandoi sama Pak Sakerah dari Jawa Timur, dari Madura, bin Ahmad Baidowi, ya kan? Ini bisa membuat cyber army, karena army yang ke depan itu army, the future army itu cyber army. Saya kira angka ini kita bisa tembus jauh di atas partai-partai besar. Itu pekerjaannya sudah jelas ya, yang saya minta. Siap. Ya, GMPI, ya.
Jangan Mantap. jadi lihat ya. Jadi itu saja. Ini sudah dikasih tugas sama Ketua GMPI untuk menyampaikan tugasnya. Saya kasih tugas kembali supaya tugas itu diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih disampaikan atas pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Suharso Monoarfa. Mudah-mudahan GMPI dapat membawa kemaslahatan bagi P3 dan bangsa Indonesia. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita panjatkan doa memohon keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan bangsa Indonesia mampu melewati masa pandemi dengan baik. Doa akan disampaikan oleh Ustadz Hamam Asy'ari. Kepada Ustadz Hamam Asy'ari, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memanjatkan doa, mari kita bersama-sama niat dengan mengharapkan keridhaan dan mauna Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'ali sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima yumlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma yasir wa la tu'asir, yasir lana umurana kullaha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Allahumma ja'al GMPI min ahli rahmah, min ahli salamah, wa min ahli karomah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan bersama-sama hiburan persembahan dari CIA Band. Waktu dipersilahkan. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat
masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku Halo teman semua, ayo kita sambut, hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu, dan berbagi bersama. Bukan kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, tempatkan senyuman wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah
bukalah semangat baru. Mentari bersinar selalu, ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua. Karena ini saatnya kita nyanyi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru, tebarkan senyuman wajah gembira, jalan suasana baru. Bukalah semangat baru, 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 jadi pribadi baru. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 jumps and wake up at you think they're pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you turn. Kill yourself for recognition, kill yourself for never ever stop. You broke another mirror, turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. Drying up in conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides is fall to pieces, you just sit them wishing you could still make them. There's the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the
ones who spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. It's the best thing that you ever had. The best thing that you ever had. It's the best thing that you ever had. The best thing that you have is gone away. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me high. Don't leave me dry. Alhamdulillah, dengan ini maka berakhirlah serangkaian kegiatan pelantikan pengurus pimpinan pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia periode 2021-2026. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Kami mengucapkan selamat dan sukses bagi kepengurusan baru PP GMPI periode 2021-2026. Semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Saya, Aulia Iskandar, pemandu acara. Apabila ada yang kurang berkenan, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.